kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah kali kedua saya hadir. Beberapa bulan yang lalu saya mendampingi suami saya, Pendeta Ricky, dan bersyukur saya mengucapkan terima kasih kepada majelis dan hamba Tuhan di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, sore hari ini renungan saya mengambil tema berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada orang yang nggak percaya sama Tuhan kan, ya kan? Tapi apa sih bahagianya orang yang percaya kepada Tuhan? Baiklah, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Baik, percaya kalau kita lihat ya, percaya itu bahasa Indonesia cuma satu, tapi dalam bahasa Inggris itu ada dua, yaitu trust sama belief. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya udah cuma satu. Tapi kita mau lihat perbedaannya sebetulnya antara trust dan belief. Ya, nah kalau trust itu berharap kelihatan ya. Soalnya kacamata saya ini +5. Jadi butuh tulisan yang gede kalau dari jauh. Trust itu dia fokusnya mengacu kepada keyakinan seseorang terhadap seseorang atau sesuatu berdasarkan pengalaman, bukti atau keyakinan bahwa mereka dapat diandalkan. Contohnya, saya bertanya kepada Bapak Ibu percaya nggak kalau kursi itu bisa kuat menampung badan saya? Pasti Bapak Ibu bilang, ya percaya, gitu kan ya. Tapi gimana dong cara membuktikan bahwa kursi itu bisa atau kuat menampung badan saya? Pasti Bapak Ibu bilangnya apa? Ya duduklah, duduk di situ, ya kan? Nah, kalau saya duduk, tadi Bapak Ibu udah lihat saya duduk di situ ya, walaupun bobot saya ya lumayan besar lah ya untuk ukuran wanita. Ya, nah ketika saya duduk, pasti Bapak Ibu bilang, ya saya percaya kan, tuh Ibu Matilda udah duduk. Nah, itu boleh dikatakan ketika saya duduk, Bapak Ibu percaya bahwa udah ada buktinya, Ibu udah duduk dan kuat, ya. Nah, sekarang kalau belief itu seperti apa sih? Belief itu mengacu kepada keyakinan bahwa sesuatu adalah benar tanpa harus ada bukti atau bukti nyata gitu ya, atau pengalaman langsung. Kalau saya bilang, Bapak Ibu percaya nggak kursi itu bisa menampung atau menyanggah badan Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti bilang, ya percaya dong. Percaya dari mana? Kan Ibu tadi udah duduk di situ. Ngapain lagi saya buktikan? Ya kan? Nah, itu belief. Nah, sekarang kalau kita lihat belief sama trust, jauh lebih yang mana? Trust. Ya, ada satu lagu tuh di KPPK, pujian apa kalau di situ pakai? Pujian yang biasa kita tuh ada lagu Trust and Obey. Kenapa nggak believe? Ya, kalau di KPPK nomor 240 kalau nggak salah. Biasanya musik hafal 240 Trust and Obey. Nah, makna yang lebih mendalam adalah trust. Karena trust itu mencerminkan keyakinan yang kuat bahwa
sesuatu itu oke, stabil gitu ya. Kalau belief seringkali didasarkan pada asumsi atau pengalaman secara langsung. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kita lihat selanjutnya perbedaan antara kita orang Kristen yang sekarang dan para murid. Kalau kita lihat tabel itu ya, para murid itu dia hidup bersama Yesus kurang lebih 3 tahun lamanya ya. Mereka hidup bersama, mereka yang melihat penderitaan, juga melihat penyaliban yang dialami Yesus. Bahkan mereka melihat kebangkitan Yesus. Lalu mereka menyaksikan dan mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka mengalami didatangi oleh Yesus ketika Yesus bangkit. Mereka juga menerima langsung apa itu? Amanat agung secara langsung ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Nah, sedangkan kita sekarang bagaimana kalau kita orang yang tidak pernah hidup bersama Tuhan. Kita mendengar Tuhan dan tahu Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi kita juga pernah mengalami pengalaman iman secara pribadi bersama Tuhan. Kalau dilihat ini ya, tabel ini, permisi tanya, kira-kira kadar trust atau percayanya kepada Tuhan itu lebih banyak mana? Para murid atau kita? Pasti para murid. Karena para murid pernah tinggal bersama, mengalami mujizat secara langsung. Kita nggak pernah, ya kan? Masalahnya adalah kadang-kadang kita selalu menilai seseorang itu bisa percaya Tuhan karena dia sudah berdasarkan lamanya mengikut Tuhan, atau berdasarkan jabatan di gereja. Oh, kalau misalnya bisa jadi seseorang mengatakan begini. Oh, kalau dilihat ya kadar trustnya kepada Yesus itu hamba Tuhan itu yang nomor 1. Biasanya orang bilang gitu. Itu levelnya level atas. Kalau dia boleh dikata, oh dia Kristennya itu sudah dari dia kecil udah sampai usia 80 lah gitu ya misalnya ya. Wah, itu mah kadarnya levelnya level 2. Bisa jadi ya nilainya 75 gitu. Kalau dia Kristen mulai 20 sampai 50 tahun misalnya, oh tuh levelnya 60 biasanya gitu. Nah, kalau dia Kristen baru banget anak gitu ya, itu bisa tuh sama kayak hamba Tuhan. Karena apa? Masih menunggu. Kita tidak bisa mengukur kepercayaan seseorang berdasarkan level jabatan di gereja atau sudah lamanya dia percaya kepada Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama-sama dari kisah Petrus ketika dia berjalan di atas air ya. Nah, kisah Petrus berjalan di atas air ini ada di dalam 3 Injil ini. Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas tidak ada. Tapi yang paling mendetail menceritakan pengalaman Petrus berjalan di atas air itu adalah di dalam kitab Matius. Sama-sama kita membuka dari Matius 14
ayat 22 sampai 23. LAI menulis kisah ini di atas judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kenapa tadi saya bilang Petrus berjalan di atas air? Karena dia mau melakukan ini, mencoba. Nah, kita sama-sama ya kan? Pasti saudara bingung, masa iya sih? Kok Petrus berjalan di atas air? Kan Yesus yang berjalan di atas air, gitu kan? Nah, yuk kita belajar bersama-sama dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Kita lihat di situ ya, pasal 14 ayat 22 mengatakan demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Matius 14 ayat 22 di situ dikatakan diawali dengan kata sesudah itu. Sesudah itu apa sih yang dilakukan di situ? Sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang di pasal 14 ayat 13 sampai 21. Ya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan sisanya ada 12 bakul. Nah, setelah peristiwa itu, Yesus menyuruh para muridnya pergi untuk ke seberang. Tapi Yesus menyuruh orang-orang yang ikut dengan dia pulang. Udah pulang, ngapain lagi? Udah kenyang kok. Kalian kan udah kenyang semua. Masa mau ikut kemana pun? Gak mungkin, apalagi mau ke seberang. Mau naik apa? Kan cuma ada perahu terbatas. Masa semua orang mau ikut? Ya udah, suruh pulang. Dan Tuhan Yesus pergi ke seberang. Tuhan Yesus naik ke suatu tempat. Di ayat 23 dikatakan apa? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, setelahnya para murid pergi, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, dia berdoa, dia mau istilahnya ngecas ya, karena sudah melayani orang, dia butuh untuk bersekutu dengan Bapaknya. Makanya dia mau menikmati waktu bersama Bapaknya dengan berdoa. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. Di situ itu di mana? Bisa jadi ayat ini menjelaskan asumsi. Ketika menemukan hal ini, saya memikirkan bisa jadi Yesus setelah dia berdoa, dia turun dari atas bukit itu dan dia kembali ke tempat semula, di mana dia menyuruh para muridnya untuk pergi ke seberang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Yesus itu berencana menyusul dengan perahu yang lain. Bisa jadi. Atau yang ketiga, Yesus yang Maha Tahu itu, dia sudah tahu bakal ada badai. Makanya dia pergi ke tempat situ untuk melihat para murid dari daratan. Bisa jadi seperti itu. Ya, mari kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-24. Dikatakan di situ, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Selanjutnya di ayat 24 ini menjelaskan dengan jelas, memberitahukan kepada kita bahwa para murid sudah jauh beberapa mil dari pantai itu di tengah-tengah danau dan ada angin sakau. Angin sakau itu angin yang berlawanan datangnya dari dengan kapal. Misalnya kapalnya dari sini, ya anginnya dari sini. Itu susah banget. Para murid harus menyelamatkan perahunya supaya nggak balik. Ya, itu makanya di situ para
diri. Kita lanjut di ayat 25. Apa yang dikatakan di situ ayat 25 dan 26? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Dapat dibayangkan Bapak Ibu, jam 3 pagi ketika mereka sedang fokus, ada angin sakral yang datang, mereka fokus membuang air mungkin yang masuk ke dalam perahu itu. Mereka sibuk mungkin menurunkan mungkin bisa jadi, tapi saya nggak tahu ini perahunya seperti apa ya, atau layar. Saya anaknya angkatan laut, tapi saya kan nggak tahu soal kelautan karena papa saya intel di bagian angkatan laut. Kalau intel saya lebih tahu. Jadi saya nggak tahu apakah kalau badai ada itu perahunya, layarnya itu diturunin atau dinaikin. Rasanya diturunin ya, karena kalau perjalanan itu kan harus pakai menentukan angin gitu kan ya. Mereka lagi fokus supaya ini loh nggak jatuh perahunya. Tapi ketika dia melihat ada yang berjalan di atas air, mereka serentak bilang, "Itu hantu!" Kalau saya di situ, bisa jadi saya juga ketakutan. Apalagi kita lihat, kalau di gambar-gambar itu kan, gambarnya Tuhan Yesus itu pakai apa? Pakai baju putih, ya kan? Wajar aja, mereka ketakutan. Nggak bisa dibayangkan. Ada orang menyapa mereka berjalan di atas air jam 3 pagi. Saya waktu merenungkan ini, saya berpikir mungkin saya pingsan. Tapi kita tahu ya, para murid ini orang-orang yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Pasti mereka itu nggak asing ketika mengalami badai. Dan mungkin mereka nggak asing ketika melihat ada seseorang yang berjalan, bayangkan pakai baju putih, dia bilang itu hantu. Mungkin udah sering melihat hantu lautan, mungkin ya, mungkin. Tapi ya itu, mereka terkejut dan mengatakan hantu. Tapi bagaimana dengan respon Tuhan? Kita lihat di ayat ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para murid yang terlalu fokus dengan masalah yang mereka alami, mereka tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus. Mereka tidak mengenali karena mereka terlalu fokus dengan masalah yang mereka alami. Yesus tahu, para murid tidak mengenal dirinya, tidak tahu bahwa yang datang itu dirinya. Makanya Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus menenangkan para murid yang sangat ketakutan itu. Yesus ingin agar para murid menyadari bahwa yang datang itu adalah real Yesus, bukan hantu. Lalu bagaimana? Di ayat yang ke-28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lanjut ayat ke-29 dikatakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Petrus masih ragu-ragu dengan apa yang dilihatnya. Benar nggak sih ini Yesus? Mungkin dia ucap-ucap mata, saya membayangkan begitu. Benar nggak
akhirnya untuk membuktikan kalau ini emang Yesus, ya udah dia teriak, kalau memang benar itu engkau, ayo suruh aku jalan di atas air seperti kamu. Bukan seperti itu ya. Dan akhirnya apa respon Tuhan? Kembali jalan di atas air. Dan dia mau, oke, saya datang. Ketika dia merespon, oke, saya datang. Sekarang kamu keluar dari laut, dari perahu, datang ke sini jalan. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika Petrus mau datang, itu dia mau membuktikan imannya dia. Tapi ketika itu tiba-tiba apa yang terjadi di ayat yang ke-30? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Dia mulai, awalnya dia berani untuk maju keluar dari perahu dan dia mau berjalan di atas air. Tapi ketika dia sudah ada di tengah-tengah, mungkin dia merasa, anginnya kencang sekali. Dia mulai ragu-ragu. Ya, hembusan angin sakal itu mulai dirasakan oleh Petrus dan dia mulai takut. Akhirnya dia tenggelam. Dan pada saat itulah dia minta tolong sama Tuhan. Petrus sebetulnya ingin untuk berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa itu Tuhan beneran. Dan dia mau membuktikan bahwa dirinya, aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa itu Engkau. Mau meyakinkan dirinya aja gitu ya. Oke, aku berjalan. Tapi ketika dia jatuh, mulai tenggelam, Tuhan tolong. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan di situ? Ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Luar biasa. Tuhan mengulurkan tangannya tepat pada waktu Petrus tenggelam. Dan akhirnya Petrus tidak jadi tenggelam. Petrus diangkat oleh Yesus. Saya mempunyai gambaran ketika merenungkan hal ini. Kan itu Tuhan Yesus ngomong tuh, emang tidak diteruskan sih, cuma dikatakan, Petrus, kamu ini masih ragu-ragu untuk mempercayai aku. Mengapa engkau bimbang? Saya memikirkan ketika mungkin ya pada saat itu diangkat balik ke permukaan gitu. Kalau ada dialog, yang saya pikirkan adalah begini. Tuhan ngomong sama Petrus, Petrus, apa sih yang kamu ragukan terhadap aku? Kok kamu gak percaya sama aku? Kan baru kemarin sore kamu melihat bagaimana mujizat yang aku buat ketika dengan 5 roti dan 2 ikan itu untuk makan 5.000 orang. Kok kamu gak percaya? Sisanya kan banyak. Banyak sekali hal yang sudah kamu lihat ketika aku melakukan mujizat. Kamu tuh belum percaya juga sama aku. Mungkin Tuhan gergetan gitu ya sama si Petrus ini. Ayo dong, buka matamu, buka hatimu, lihat ini aku. Jangan kamu ragu lagi, tapi percaya. Mungkin seperti itu. Andai saja ada dialog selanjutnya. Kita mau lihat ayat selanjutnya, di ayat 32 dikatakan apa? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Setelah Yesus memegang tangan Petrus, dia ke perahu, naik ke sana. Bisa jadi para murid yang lain masih shock ya. Waktu Petrus tenggelam, mungkin bersama-sama dia ngomong, biasa begitu ya kalau mau jatuh, Petrus hati-hati,
kan ya. Terus waktu Tuhan bawa Petrus ke situ, dia shock. Mungkin ada yang nggak bisa ngomong, mungkin ada benar itu Tuhan. Reaksi orang berbeda-beda. Bisa jadi para murid mulai menyadari, ya benar, ternyata ini Tuhan. Mungkin dia akan pegang badannya, dilihat kakinya, oh ini tempel di perahu, gitu kan ya. Oh ternyata bukan hantu laut. Gitu. Nah, Yesus yang berjalan di atas air, baru mungkin mereka terbuka. Ya, benar, ini Yesus. Dia bisa berjalan di atas air dan dia bisa menolong Petrus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa orang yang percaya disebut berbahagia? Ya, kalau kita lihat pengalaman Petrus, kita tahu kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan disebut bahagia karena apa? Yesus tahu seperti keadaan setiap orang yang percaya. Yesus sangat tahu kondisi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Yesus tahu keadaan para murid ketika harus menghadapi angin sakal itu. Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Yesus tahu dan Yesus datang berjalan di atas air menjumpai para murid. Bahkan ketika para murid mengira dia hantu, Tuhan Yesus menenangkan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yesus juga tahu kondisi kita saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Mungkin kita menghadapi berbagai macam hal, kesulitan yang kita hadapi, kesulitan ekonomi, kesulitan relasi dengan saudara, dengan pasangan kita. Mungkin kita menghadapi penyakit yang kronis. Walaupun kita muda di sini, ada juga yang usia lanjut. Mungkin kita sudah menghadapi penyakit kronis. Baru-baru ini ada jemaat yang meninggal, usianya 60 tahun. Awalnya dia diabetes, tapi akhirnya menjalar kena ginjal, kena paru-paru. 60 tahun, masih muda, masih awal awal lansia ya. Umur saya masih masuk pralansia. Tapi jangan dikira kita mungkin mengalami penyakit itu sudah lama, bisa jadi. Atau juga kita mengalami kesehatan mental. Ya, kita stres, kita depresi. Bisa jadi karena lingkungan yang tidak mendukung, karena pekerjaan, tuntutan pelayanan. Hamba Tuhan juga bisa stresnya tinggi. Ya. Atau juga ada yang mengalami masalah OCD, ya, dia tidak percaya diri. Itu ada di anak-anak muda. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan tahu kondisi kita dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dia datang mengatakan kepada kita, jangan takut, aku ini, aku bersama. Nggak perlu takut. Mungkin di antara kita ada anak-anak yang masih studi, jangan takut, ayo lewati masa studi kalian. Ya, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah. Jangan takut untuk menghadapi kesulitan yang dialami. Mungkin karena kurikulum yang bergantian, nggak jelas gitu kan ya. Anak saya sudah besar, anak saya umur 27 tahun sama 23 tahun. Mereka juga mengalami stresnya sendiri. Apalagi di dunia musik, dua anak saya musisi, ya.
itu stresnya minta ampun. Kalau dia cerita, mah sulit kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus hidup di tengah musisi-musisi itu yang hidupnya dalam arti kata itu nggak benar gitu ya, harus merokok apa setiap malam kalau pulang gitu ya, bawa rokoknya itu perokok pasif, itu yang lebih bahaya. Saya berdoa ya Tuhan, tolong anak-anak, mereka udah dewasa, mengalami stresnya sendiri gitu. Kita yang orang tua juga mengalami stresnya sendiri, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sebagaimana Tuhan menolong Petrus tepat pada waktunya. Dia akan sampai dia tidak tenggelam. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman cerita pada saya, "C, kamu kenal nggak yang namanya ini?" "Iya tahu." "Cece cerita apa aja sama dia?" Nggak cerita apa-apa." "Cece tahu nggak C? Ampun, aku tuh bersyukur banget C." "Kenapa?" "Tahu nggak? Waktu yang sama-sama ada kedukaan itu ya, waktu datang ke rumah duka C, uangku tuh tinggal 4.000 C. Aku bingung, nggak tahu. Aku pikir mau pinjam Cece ya 100.000. Nanti kalau aku udah terima gaji, baru aku bisa bayar gitu. Tapi Tuhan Yesus itu baik C. Ada seseorang yang telepon aku, dia titip untuk PayPal. Terus dia tanya sama aku, "Kamu punya uang nggak?" "Ya enggak lah." Walaupun itu saudara dia yang telepon gitu ya, aku tuh paling nggak mau C, paling berani pinjam sama Cece lah kalau lagi nggak punya uang. Langsung dia bilang, "Oke, gua lebihin ya PayPal-nya, nanti lu kasih sekian, lebihnya buat lu." Kan itu belum cair C, karena dia tinggal di luar negeri. Nah, waktu besokan paginya saya ketemu dengan seseorang, saya bercerita, ngomong aja, berbagi sharing live gitu ya. Terus nggak tahunya ini orang ini ada terbeban untuk transfer ke orang yang cerita saya itu. Lalu dia bilang gini, "C, si Cici itu transfer ke aku C." Ampun, terima kasih Tuhan, aku bisa hidup. Sederhana. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Gak akan kita dibiarkan sampai tergeletak, itu janji Tuhan. Apapun yang kita alami, itu pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya, yang memproses iman kita supaya kita lebih percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saya tidak tahu permasalahan anak-anak yang ada di sini, Bapak Ibu juga, ya. Jangan sampai cerita kayak anak saya waktu itu masih SD, dia bilang, "Ma, luar biasa Ma, Tuhan tahu kesulitan saya." "Apa tuh?" "Waktu ulangan Ma, karena aku nggak tahu di jawabannya. Aduh, aku berdoa. Sebelum ulangan aku udah berdoa, tapi waktu ngerjain ulangan nggak bisa. Tuhan tolong, gimana caranya?" Ada temen ngomongin jawabannya di belakang, aku dengar, ya masa begitu cara Tuhan? Bisa mah, itu cara Tuhan nolong aku supaya aku nggak nyontek. Aku dengar ya, aduh punya anak gitu ya. Tapi ya itu tuh obrolan kami gitu waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Tapi ya itulah cara Tuhan, kita nggak pernah tahu bagaimana dia menolong Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di tempat ini, gitu, ya kan? Nah, yang ketiga lagi, kita disebut berbahagia kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita bisa menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Banyak sekali. Ya, kalau kita hanya punya Tuhan, kita tidak akan bisa
janji Tuhan yang sederhana lah. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kalau engkau memegang Yesus sebagai Tuhan dan Gembala, engkau tidak akan kekurangan. Karena itu kita itu orang-orang yang berbahagia ketika kita percaya kepada Tuhan. Trust, bukan diri. Ya, karena apa? Tuhan tahu setiap keadaan dan kondisi kita. Yang kedua, karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktu Tuhan. Dan yang ketiga, kita selalu menikmati janji-janji Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur ketika kami boleh mengenal Engkau. Karena kami boleh menikmati janji Tuhan. Karena Tuhan sangat tahu kondisi kami. Karena Tuhan pasti menolong kami tepat pada waktu Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk tetap terus bersandar kepada Tuhan. Kami ingin menikmati pemrosesan iman yang Tuhan kerjakan kepada kami dengan setiap hal yang kami alami. Terima kasih karena kami boleh percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.